Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan seputar fikih tohara untuk sholat. Sebagaimana yang telah kita bacakan bahwasanya sholat tidak akan sah tanpa diawali dengan bersuci. Ya. Baik toharah yang sifatnya ma'nawiyah maupun hissiyah. Toharah qalbiyah, membersihkan hati. Nah, seorang mukmin muslim sebelum dia masuk ke sholat atau ibadah yang lainnya, dia harus membersihkan hatinya, meluruskan niatnya, semata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, toharo yang sifatnya zahir, yang nampak. Inilah yang kita bahas pada kesempatan ini, yang terkait dengan masalah wudu. Nah, sebagaimana kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala, bahwa toharatu naw'an. Toharo itu ada dua, khususnya untuk pembahasan sholat ini. Yang pertama adalah toharatun bil ma', toharo dengan menggunakan air, media air. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa toharatun bis sa'id, toharo dengan menggunakan as-sa'id. Ada yang mengartikan as-sa'id itu debu, berarti di sini tayamum. Ada juga yang mengartikan as-sa'id itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, itu dianggap sebagai as-sa'id, sehingga bisa digunakan untuk bertayamum. Baik. Kemudian kata beliau, awalan, yang pertama adalah at-taharatu bil ma', toharo dengan air. Di sini ada dua. Yang pertama adalah al-wudu, berwudu. Kemudian yang kedua adalah wal ghuslu, mandi. Jadi toharo berarti di sini toharo membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Dipastikan orang yang masuk sholat bersih dari dua hal ini. Hadas kecil itu dihilangkan dengan diangkat dengan cara berwudu. Kemudian
hadas besar itu dihilangkan atau diangkat dengan cara mandi. Nah, dengan cara mandi. Kemudian beliau mengatakan al-wudu. Ya, dengan mendomah huruf wawunya al-wudu artinya perbuatan berwudu, pekerjaan berwudu. Mulai dari mencuci tangan ya, dan seterusnya sampai terakhir dengan mencuci kaki sampai mata kaki. Ini perbuatan berwudu, namanya al-wudu. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau air wudunya sendiri dinamai al-wudu. Wawunya di fathah, al-wudu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Baik, jemaah sekalian, di sini penulis tidak menyebutkan ya apa hukumnya berwudu, apa keutamaannya. Oleh karena itu sedikit di sini kita akan singgung bahwa hukum berwudu adalah wajib bagi orang yang hendak sholat. Sehingga orang yang lupa berwudu lalu kemudian dia masuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, baik dia ingat maupun lupa. Ya, dia lupa atau dia ingat, atau misalnya ketika dia sholat teringat bahwa tadi waktu saya berwudu lupa menyapu kepala misalnya, dia lupa menyapu kepalanya, maka wudunya tidak sah karena dianggap tidak menyelesaikan rukun-rukun wudu itu sendiri. Baik, jemaah sekalian, Ramadan semuanya. Kemudian yang kedua kita jelaskan sedikit keutamaan berwudu. Di sini ada beberapa poin yang kita akan bacakan. Karena seorang itu kalau dia tahu keutamaan apa yang dia lakukan, dia akan semangat untuk menjaganya, dia akan semangat untuk mengamalkannya. Dia tahu ini manfaatnya, ini manfaatnya ternyata berwudu selama yang saya lakukan ini dan seterusnya. Itu kan beda ya, beda sugestinya, beda semangatnya ketika kita tahu apa keutamaannya melakukan satu pekerjaan, kan begitu ya. Nah, walaupun tentunya sekiranya pun kita tidak tahu keutamaannya, tetap kita akan dapatkan faedahnya, tapi akan beda, ada nilai tersendiri. Ya, ketika kita tahu pahalanya, kita punya ilmu tentang manfaat dari satu amalan, maka diantara keutamaan berwudu ini, dia bagian daripada kesempurnaan iman. Orang yang suka menjaga wudunya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Ini termasuk pekerjaan berat ya, menjaga wudu. Ya, karena seringnya kita buang angin, buang air kecil dan seterusnya. Dan ada sahabat yang ya gemar menjaga wudunya. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Setiap kali batal wudunya, beliau berwudu. Bukan sekedar wudu, beliau susul dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang dikenal dengan istilah sholat sunnah wudu. Baik. Kemudian yang kedua, bahwa amalan berwudu ini jika dikerjakan dengan sempurna itu bisa menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat. Jemaah sekalian, kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Kita butuh banyak sebab-sebab pengampunan dosa. Ini saja kalau saya bikin ini sumur bor di belakang karena airnya agak asin sampai 3 filternya. Yaitu 3 filternya itu pun kadang masih ini. Subhanallah, artinya apa? Karena kotornya ini apa-apa butuh filter. Maka demikian pula dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan sengaja maupun tidak, itu butuh pembersih. Satu diantaranya adalah berwudu. Tapi kerjakan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah akan mengangkat derajat-derajat, bukan sekedar satu derajat diangkat, banyak derajat, darajat. Ya, bukan sekedar satu dosa yang digugurkan, banyak dosa. Subhanallah. Maka tentu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya tentu ya Rasulullah, kami ingin ditunjukkan amalan apa itu yang bisa menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isbaghul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kita tidak nyaman. Misalnya dalam kondisi dingin, ya cuaca dingin, airnya dingin, di waktu-waktu subuh dan seterusnya, tapi tetap dia sempurnakan wudunya.
Dia perhatikan rukunnya, syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Ya, bukan sekedar wudu saja, tapi dia sempurnakan. Nah, ini diantara sebab gugurnya dosa dan terangkatnya derajat. Nah, kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kathratul khata ilal masajid, ya, dan memperbanyak langkah-langkah ke masjid, bahkan ke masjid-masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, maka semakin banyak langkah ke masjid, hitungan langkahnya, maka akan semakin banyak pula pahalanya. Inilah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sholat di rumahnya. Ya, sholat di rumah mungkin sah, ya, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan ini, bahwa langkah-langkahnya orang yang berjalan ke masjid itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat adalah wantidharus sholati ba'da sholah fadzalikumur ribat, menanti sholat setelah sholat, menanti sholat setelah sholat. Ya, di sini ada dua penafsiran. Setelah azan kan ada sholat, ya, ada sholat sunat. Menanti waktu masuknya sholat wajib. Maka ini orang yang menanti, ya, sholat setelah sholat, ya, ini akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Makna yang kedua, seperti contohnya ini, kita datang sholat maghrib, kita menanti sholat isya. Maka amalan ini adalah amalan yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itulah ar-ribat. Ar-ribat itu orang yang menjaga perbatasan negeri. Ya, dalam peperangan biasanya ada penjaga di batas kota. Itu ar-ribat namanya. Pada itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga jangan sampai ada musuh menyerang. Ini pahalanya sama. Berjaga-jaga masuknya waktu sholat, dia tunggu betul, dia nanti betul dengan penuh gembira menanti waktunya, masuknya waktu sholat. Setelah dia sholat, subhanallah, maka ini pahalanya seperti orang yang berjaga-jaga di perbatasan, jangan sampai ada musuh yang menyerang masuk ke wilayah kaum muslimin. Betapa besarnya pahala dan betapa indahnya perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jemaah sekalian, di antara keutamaan yang lainnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, "Ma min muslim yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Ini selalu diulang Nabi, menyempurnakan wudu, bukan sekedar berwudu. Berarti ada orang berwudu tidak sempurna. Bahkan bukan sekedar tidak sempurna, ada orang berwudu tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Ini kasus Jumat kemarin di salah satu masjid daerah Kimah. Sebenarnya saya sudah siapkan materi Jumatnya, tapi saya lihat ada jamaah yang berwudu tidak membasuh sikunya, hanya bagian depannya saja dicuci. Ini keadaan sebagian orang berwudu, jamaah sekalian, dia berwudu dikiranya sudah kena, padahal hanya bagian depan saja yang dia sapu, bagian belakangnya tidak basah. Ini tidak sah jamaah sekalian, tidak sah wudunya. Oleh karena itu bagian-bagian belakang ini yang kadang kita tidak perhatikan, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, mungkin karena terlalu, dan ini dugaan saya sudah sering seperti itu. Ya, dia tidak perhatikan bagian belakang. Ini tidak sah wudunya jamaah sekalian. Bukan tidak sekedar tidak sah, terancam. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabina minan nar." Itu Nabi sampai teriak itu, ucapkan itu. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, kami berjalan safar bersama Nabi, lalu kemudian beliau melihat di antara sahabat ada yang berwudu dan tumit-tumitnya tidak basah dari air. Tumitnya tidak diperhatikan baik-baik. Lalu Nabi dengan suara yang tinggi beliau mengatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Oleh karena jamaah sekalian harus diperhatikan betul. Ya,
harus diperhatikan betul perkara ini, karena banyak orang yang bukan tidak sekedar tidak sempurna wudunya, bahkan tidak sah wudunya. Orang yang tidak sah wudunya itu terancam. Pertama, wudunya batal. Kalau dia sholatnya tidak sah dan terancam tadi dengan neraka wail. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia sempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menghadapkan wajahnya ke kiblat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Nah, ini dia ya. Ini hal yang penting sekali bagi orang yang sholat. Kadang muka kita menghadap kiblat, tapi hati kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita menghadap kiblat, tapi batinnya, hatinya kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingat saya, bisa saya ingat kalian. Ini harus hadir bagi orang yang salat, harus hadir hatinya. Bukan hanya wajahnya menghadap kiblat, tapi hatinya juga harus dalam kondisi sadar. Sadar apa? Sadar bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia harus hadirkan ingatannya, pengagungannya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seperti ini keadaannya, maka beliau katakan wajib baginya surga. Coba wajib baginya surga bagi orang yang menjaga amalan ini. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, dan sejumlah dalil yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berwudu, termasuk juga bahwa anggota-anggota wudu, bekas-bekas wudu ini akan menjadi tanda kelak di akhirat yang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya, ya, cahaya putih, ya, pada bekas-bekas wudunya kaum mukminin. Nabi kan tidak kenal nama atau Nabi tidak kenal ini dari mana ini, orang-orang ini, umatku atau bukan ini. Apa yang menjadi tanda? Salah satu menjadi tanda adalah bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekas-bekas wudunya, anggota-anggota wudunya itu bercahaya yang dengannya diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya di sini beliau menyebutkan sifatuhu, bagaimana tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan satu hadis. Kita bacakan di sini. An Humran maula Utsman. Dari Humran, pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Nah, anna Utsman ibn Affan da'a biwadu'in fatawadda. Di mana Utsman bin Affan meminta air wudu yang beliau gunakan untuk berwudu. Beliau hendak gunakan untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Lalu beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Mencuci tangannya 3 kali. Mencuci tangan ini hukumnya sunnah. Dia tidak termasuk rukun. Karena rukun wudu itu ada 6, ya. Rukun wudu itu hanya 6. Ya, rukun wudu ada 6. Jika ditinggalkan 6 ini, maka wudunya batal. Yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah an-niyah. Harus ada niat. Ya, dan niat ini pekerjaan hati jemaah. Pengertian niat secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Bapak-bapak hadir di sini, ada niat tidak? Ada niat kan? Bapak, ibu berwudu, mengenakan pakaian, jalan ke sini. Itulah niat. Apakah saat Bapak keluar dari rumah, Bapak melafazkan niatnya, saya berniat keluar dari rumahku menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Enggak ada. Tidak dibaca. Tidak dibaca niat. Pertanyaannya, apakah karena Bapak tidak melafazkan niatnya datang ke sini, perbuatan, amalan, pekerjaan menuju ke masjid tidak dianggap sebagai ibadah karena tidak dilafazkan niatnya? Tentu tidak. Karena niat itu di hati, bukan dilafazkan. Kalau sudah terlafazkan bukan niat namanya, tapi apa? Ucapan. Ya kan? Kalau sudah diucapkan bukan niat, tapi ucapan sudah. Niat itu di sini jemaah sekalian. Saya hormati dan saya muliakan. Dan fungsi niat ini yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh misalnya, ada orang yang cuci-cuci tangan
Sudah dia cuci tangan, dia kumur-kumur, kemudian dia cuci wajahnya, tangan sampai siku, dia juga sapu kepalanya dengan air dan cuci-cuci kaki. Lalu ditanya, kamu tadi melakukan itu apa tujuannya? Saya bersih-bersih badan. Tapi perbuatannya mirip dengan orang yang berwudu. Bahkan tertibnya sama, tapi niatnya bukan untuk mengangkat hadas, bukan untuk berwudu. Pertanyaannya, wudu, apakah dianggap dia berwudu atau tidak? Tidak dianggap dia berwudu karena tidak ada niat. Ya, tidak ada niat di situ. Niatnya hanya bersih-bersih saja. Yang kedua, fungsi daripada niat ini, Bapak Ibu sekalian, serba tidak semuliakan, untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misalnya antara duhur dengan asar, apa bedanya? Sama-sama 4 rakaat, ya kan? Yang membedakan adalah niat. Nah, ini yang pertama. Jadi perlu ada niat, dan niat berwudu tidak perlu dilafazkan. Dan tidak ada tuntunannya untuk melafazkannya. Saya malah tidak tahu niat wudu itu gimana itu, Pak? Nawaitul wudu, ya. Nawaitul wudu li raf'il hadath al-asghar. Apa lagi? Ya saya sendiri nggak hafal. Nah, ini coba apa? Saya sendiri tidak hafal, ya Mas sekalian. Dan ini tidak ada tuntunan. Tidak ada satupun keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melafazkan niat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jemaah, rukun yang kedua adalah mencuci wajah. Mencuci wajah. Rukun kedua, mencuci wajah. Yang mana itu wajah? Bapak Ibu, wajah ini batas yang ditumbuhi rambut bagian atas. Kemudian ke samping ini, yang keras ini, samping telinga kita. Kemudian ke bawah dagu yang ditumbuhi jenggotnya. Ini semua adalah wajah. Ini semua dipastikan terkena air saat berwudu. Kemudian rukun yang ketiga, membasuh kepala. Bukan sekedar sebagian, ya. Membasuh kepala seluruhnya. Ya, walaupun misalnya ada orang membasuh sedikit, itu sudah dianggap sah, tapi tidak sempurna. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana keutamaan orang yang menyempurnakan wudunya. Kalau begini-begini, patek-patek begini saja, itu tidak sempurna. Yang sempurnanya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis. Jemaah sekalian, kemudian rukun yang berikutnya adalah yang kelima, mencuci kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Ya, tertib, ya, sesuai urutan. Ya, sesuai urutan. Ini termasuk rukun. Adapun muwalat, bersambung secara langsung, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik jemaah sekalian, hormati dan semuanya. Ini yang paling pokok. Ini yang paling penting bagi orang baru. Jangan sampai ditinggalkan ini. Dia tinggalkan salah satu daripada rukun-rukun ini, wudunya tidak sah. Dia sengaja maupun tidak. Apa tadi yang pertama? Berniat. Yang kedua, menyapu wajah. Yang ketiga, menyapu tangan sampai siku, ya. Itu tadi saya sebutkan, tidak basah sikunya, tidak sah. Yang ketiga, yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, kaki sampai mata kaki. Perhatikan tumit tak? Kadang orang tidak perhatikan tumit. Dan termasuk dari kesempurnaan wudu, karena tadi disebutkan, perhatikan baik-baik sela-sela jari tangan dan kaki. Sela-sela jari tangan kaki diperhatikan. Ya, betul-betul pastikan bagian selanya ini kena air. Dan terakhir adalah tadi tertib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Nabi tidak sebutkan tangan, ya kan? Tapi langsung wajah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, wajah ini, apakah hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah? Nah, di sini ada keterangan para ulama bahwa hidung ini bagian dari wajah. Sehingga orang yang meninggalkan istinsyak, menghirup air, sebagian ulama berpendapat tidak sah wudunya. Karena ini bagian dari wajah. Ya, bagian dari wajah. Hidung ini, Pak. Jadi orang yang meninggalkan istinsyak dianggap meninggalkan rukun wudu. Ini yang perlu disempurnakan. Sebagian kita kurang sempurna cara wudunya. Karena yang dikasih masuk apanya biasa, Pak? Ini nih. Ya tahu juga dari mana ini. Enak karena rasa mungkin sangi congkel-congkel kasih keluar nih. Enggak lah. Ini, Pak, yang ada hadisnya keterangannya itu istinsyak. Nabi beristinsyak, menghirup air dan beristinsar mengeluarkannya.
Seperti itu ya, dimasukkan di tangan kanan. Ya, separuh masuk di mulut, separuhnya lagi dihirup, dikumur-kumur airnya dikeluarkan, dibuang ke kiri. Ini keutamaannya. Ini apa namanya? Sempurnanya seperti itu. Baik, jemaah sekalian, bagaimana dengan telinga? Sebagian ulama mengatakan telinga bagian dari kepala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-udhunani minal ras, bahwa kedua telinga ini termasuk kepala. Makanya salah satu sifat wudhu Nabi ketika menyapu kepala, ya, dari ubun-ubun ke belakang sampai di tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke posisi semula, beliau langsung ke telinganya, langsung ke telinga satu kali saja. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya, hal yang juga sangat penting untuk kita bacakan di sini adalah syarat-syarat wudhu. Ya, syarat sahnya wudhu. Walaupun di sini penulis menyebutkan ada 3 ya, ada 3 di sini. Ini belum dibacakan ya, belum dibacakan hadisan ya, belum ya. Kita bacakan dulu. Baik. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Beliau mencuci tangannya 3 kali. Tsumma matmadah. Apa itu matmadah? Berkumur-kumur. Bukan sekedar masukkan air, Pak ya. Masukkan air baru digoyang airnya, Pak, dalam mulut, baru dibuang ke kiri. Ini namanya matmadah. Wastansarah. Kemudian beliau beristinsar. Ya, setelah menghirup air. Ya. Nah, kemudian dikeluarkan. Tsumma ghassala wajahahu. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi. Salah samarrat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kiri, ya, sama yang sebelumnya. Ya, sama dengan yang sebelumnya 3 kali. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau menyapu rambutnya. Ya, dan di sini tidak disebutkan berapa kali. Dan ada keterangan hadis bahwa beliau menyapu hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali saja. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain. Salasa marrat. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan, ya, sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri lagi sebanyak 3 kali. Tsumma qala. Kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti caraku ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, maka barang siapa yang berwudu seperti cara wuduku ini, tsumma qama faraka rak'ataini, kemudian dia berdiri lalu salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia tidak berbicara pada dirinya, ya, di dalam salat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini Pak, ini keutamaannya jika kita melaksanakan tata cara wudu yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan tadi. Adapun kalau kita menyelisihi itu dengan cara-cara yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Qala Ibnu Syihab mengatakan, wa kana ulama una yaqulun, para ulama kami berkata, hadzal wudu'u asbagu ma yatawaddu bihi ahdul shalah. Inilah cara wudu yang paling sempurna, ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika hendak salat. Ini cara terbaik, ya. Ini adalah tata cara wudhu yang paling sempurna yang disebutkan dalam hadis ini. Baik, jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian kita masuk pada syurutu sihhatihi. Ya. Syarat-syarat sahnya wudhu. Di sini beliau hanya menyebutkan 3. Yang pertama an-niyah, berniat. Sudah kita bacakan tadi, ya, hadisnya di pembahasan rukun. Beliau masukkan di sini sebagai syurut. Ya, sebagai ulama mengatakan ini bukan syurut tapi rukun, ya, an-niyah. Ya, ada yang mengatakan niat, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syurut. Di sini beliau masukkan sebagai syarat. Innamal a'malu binniyat.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu bersama dengan niatnya, bersama dengan niatnya. Kemudian kata beliau, wala yushra'u at-talaffudhu biha li adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Kenapa? Karena tidak adanya keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang jelas. Ya, tidak adanya hadis dari Nabi bahwa beliau melafazkan niatnya kalau berwudu. Bahkan hadis yang lemah pun tidak ada. Ini hanya ijtihad sebagian ulama. Ada memang ulama yang menganjurkan melafazkan niat, katanya untuk menghadirkan niat dilafazkan. Tapi lagi-lagi jemaah sekalian, karena ini persoalan ibadah, ya kan? Sekiranya itu bagian dari ibadah pasti Nabi ajarkan, ya kan? Banyaknya para sahabat yang melihat langsung tata cara wuduknya Nabi, termasuk yang telah kita dengarkan tadi, tidak ada satu pun keterangan bahwa Nabi didengar mengucapkan lafaz niat. Jemaah sekalian. Baik, kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Ini beliau masukkan sebagai syarat, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak termasuk syarat ia membaca bismillah ini. Lalu kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Nah, ini beliau jadikan sebagai alasan bahwa orang yang tidak membaca bismillah wudunya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan hadis ini tidak sempurna wudunya. Ya, tidak sempurna wudunya. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Sehingga apa? Sekiranya ada orang yang lupa membaca bismillah, atau mungkin dia sengaja meninggalkannya, wudunya tetap sah. Hanya saja kalau kita ingin aman, kita ambil jalan tengahnya, keluar dari khilaf, baca saja bismillah, tidak ada salahnya, ya kan? Kita baca saja bismillah, selesai persoalan. Apa susahnya? Ya kan? Sekarang bagaimana jika berwudu di dalam WC? Bolehkah membaca bismillah? Sebagian mengatakan baca dulu bismillah baru masuk. Ya, bagaimana kalau misalnya mandi janabah kita awali dengan wudu, bahkan bersih-bersih dulu, masa keluar lagi baru masuk lagi berwudu? Maka menurut keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, boleh dibaca bismillah dengan cara disirkan, dikecilkan. Ya, dikecilkan. Jadi ini untuk bacaan tasmiyah, ya, bagusnya dibaca saja. Tapi sekiranya suatu saat kita mungkin karena buru-buru atau bagaimana dilupa baca bismillah, lalu kita berwudu, maka wudunya dianggap sah insyaallah taala. Baik jemaah sekalian yang hormati dan saya muliakan, kemudian yang ketiga, al-muwalat. Al-muwalat itu artinya berturut-turut. Wa hiya tatabu fi ghassil a'dha'i wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawilin. yakni at-tatabu, berurutan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya tanpa adanya jeda. Tanpa adanya jeda dengan jeda yang panjang. Misalnya apa? Misalnya dia berwudu, dia cuci tangannya, baru pergi minum kopi, kerimpi lagi di tangannya, baru pergi lagi berkumur-kumur, sudah itu angkat telepon lagi, ya kan? Setelah angkat telepon lanjut lagi wudunya. Yang seperti ini kalau panjang waktunya jedanya, maka wudunya dianggap tidak sah. Belum masukkan di sini sebagai rukun, walau sebagai ulama tidak memasukkannya. Ya, walau sebagian ulama tidak memasukkannya. Tapi kalau jedanya singkat sebentar, misalnya mau cuci kaki, misalnya dari situ, dari WC kan, dari WC misalnya, dari tempat wudu, kita berwudu, kakinya belum dicuci, lalu kita bawa timba, anggaplah misalnya tidak ada sendal, kotor ke sini, becek, lalu kita ambil timba isi air, baru nanti di tangga menuju naik ke masjid baru kita cuci kaki, maka yang seperti ini dianggap sah, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh rentang waktunya. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dan di sini juga kita akan bacakan, ya,
keterangan lain dari para ulama terkait dengan masalah syarat sahnya wudu. Baik jemaah sekalian, ada di sini faedah yang sangat penting untuk kita bacakan. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 10 syarat sahnya wudu. Ya, ini penting. Ada 10 syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah al-Islam. Harus Islam dulu. Sehingga kalau ada orang di luar Islam berwudu, ya, walaupun dia niat mendapat pahala, misalnya saya berwudu dan niat dapat pahala deh, maka tidak dapat pahala. Kenapa? Harus muslim. Yang berwudu itu harus muslim. Di antara ciri muslim itu apa? Ini pentingnya mas kalian. Di antara ciri keislaman itu adalah orang yang beranggap, orang yang berkeyakinan bahwa di luar Islam kafir. Bukan muslim, tidak dianggap muslim jika ada di dalam keyakinannya bahwa di luar Islam ini ada yang masuk surga. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud saya. Kecuali kalau di dalam keyakinannya dia berkeyakinan seluruh nabi dan para pengikutnya di zamannya masuk surga, itu iya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang diterima, tidak ada ajaran yang diterima oleh Allah kecuali Islam dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keliru besar dipertanyakan keislaman jika ada orang berpendapat bahwa paus itu orang beriman. Ini paus ya, baru-baru datang pulang nih. Ini tidak boleh ya. Kita katakan paus bukan orang iman, beriman, dia orang kafir. Dan kalau paus meninggal di atas kekafirannya, dia neraka. Allah yang bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Jangan mengatakan tidak enak, dia orang baik. Abu Thalib pak baik sekali. Betul enggak? Abu Thalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik sekali kalau dari segi lahiriah. Beliau tidak pernah mencela Nabi, beliau tidak pernah menghalangi dakwanya Rasul, bahkan menyokong dakwah Islam, tapi tidak muslim. Bahkan Nabi katakan dia kafir, bahkan dipersaksikan. Nabi aja masuk Islam tidak mau. Lalu turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Bahkan Allah melarang Rasulullah mendoakan ampunan untuk pamannya karena dia orang kafir. Maka tidak boleh istilah tidak enakan. Kita katakan tidak istilah tidak enakan. Allah yang bilang bahwa di luar Islam kafir. Ini penting Pak. Ini penting, ini muslim menjadi syarat sahnya wudu kita. Salah satu ciri keislaman orang, dia berkeyakinan tanpa keraguan bahwa di luar Islam bukan orang Islam. Kalau dia kafir dia masuk neraka. Kalau dia tidak masuk Islam. Ya, jemaah sekalian. Yang kedua, at-tamyiz. At-tamyiz itu bisa membedakan baik buruk. Itu sudah sah wudunya. Beda dengan balik ya. Kalau balik itu wajib sholat dia. Sudah wajib sholat. Kalau tamyiz, umur tamyiz belum wajib sholat. Cuma sudah sah wudunya kalau dia berwudu. Ya mungkin anak umur 7 tahun ya. Makanya anak umur 7 tahun sudah dididik dia sholat. Berarti dididik juga untuk berwudu. Yang ketiga adalah an-naqau anil haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Sehingga wanita dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, maka wudunya tidak sah. Kecuali wanita yang istihadhah. Ini penting Bapak Ibu. Wanita istihadhah itu bukan haid. Misalnya seorang wanita, dia sudah tahu kebiasaannya datang bulan, setiap bulannya itu 7 hari saja. Tiba-tiba dia lama waktunya sampai 10 hari. Maka yang 3 hari itu tidak dianggap sebagai darah haid, itu darah istihadhah. Dia tetap berwudu dan dia harus sholat. Ya, dia mandi, kemudian berwudu setiap masuk waktu, kemudian dia sholat. Ya, walaupun ada darah mengalir. Karena ini bukan darah haid namanya, tapi darah istihadhah. Baik, jemaah, hormati dan saya muliakan. Kemudian yang keempat, amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Yakni tidak ada yang menghalangi antara air dengan kulitnya. Kalau ada penghalang, maka wudunya tidak sah. Misalnya apa? Ada cat ya, yang tebal. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini sama ya. Nabi pernah memerintah orang yang sholat dalam kondisi Nabi melihat
punggung kakinya tidak basah dengan air wudu. Nabi suruh ulang wudunya, disuruh ulang sholatnya. Ini sama dengan orang yang terhalangi kulitnya karena adat menempel di kulitnya, baik dia berupa cat, atau kalau perempuan pakai apa itu? Kuteks ya, kuteks. Atau mungkin kalau pakai beda sampai setengah senti tebalnya, ya kan? Licin mami lagi, kayak seperti cat, nggak tembus masuk. Yang seperti ini tidak sah kalau dia berwudu. Dia harus kerok, dia harus betul-betul hilangkan itu pelapis wajah itu. Bagaimana dengan daun pacar? Paci ya, paci ini tidak termasuk, tidak dianggap sebagai penghalang, ya, tidak masalah. Baik, jamaah hormati sekalian. Kemudian yang kelima, Allah yakunu alal udwi ma yughayyirul ma. Ini yang kelima, tidak ada anggota wudu yang mengubah air. Ya, tidak ada sesuatu pada anggota wudu yang mengubah air. Misalnya begini, kita habis cuci tangan pakai sabun, ya kan? Belum dibilas ya. Baru cuci tangan pakai sabun, masih banyak sabunnya. Lalu kemudian kita berwudu, lalu kemudian disapu dengan air. Apa yang terjadi? Ini air sabun. Air sabun namanya ya. Pertanyaannya, air sabun boleh dipakai berwudu? Pertanyaannya, air sabun ini suci atau tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Maka jika ada orang melengket di anggota-anggota wudunya sabun dan cukup banyak, lalu kemudian dia ambil air, kemudian dia sapu tangannya misalnya, dan ternyata yang ada air sabun, ya, maka wudunya tidak sah. Dipastikan hilangkan dulu ini, bersihkan dulu ini. Ya, bersihkan. Ini yang dimaksud di sini. Jelas ya Mas kalian? Kemudian yang berikutnya yang keenam, syarat yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatihi. Al-ilmu bi fardiyatihi, yakni mengetahui wudu itu wajib. Dia yakin bahwa wudu ini, pekerjaan berwudu ini hukumnya wajib. Tidak sah salatku kalau saya tidak berwudu. Sehingga jika ada orang yang berwudu lalu kemudian masuk salat dan dia menganggap bahwa wudu ini tidak wajib, sunnah hukumnya, maka wudunya tidak sah walaupun dia berwudu. Sama seperti kalau ada sholat maghrib. Tadi ada orang yang sholat maghrib, lalu dia berkeyakinan bahwa sholat maghrib yang dia kerjakan tadi adalah sholat sunat, tidak wajib, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, sama orang berwudu. Dia harus punya keyakinan bahwa wudu yang dia kerjakan ini hukumnya wajib. Ya, khususnya ketika hendak sholat. Atau misalnya tawaf, ya, karena orang yang tawaf juga harus dalam kondisi berwudu. Baik, kemudian yang ketujuh, Allah ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Dan dia tidak meyakini wajib wudu itu sebagai sunnah wudu. Contohnya misalnya apa? Ini penting ya. Itu tadi rukun itu, yang 6 tadi. Misalnya membasuh wajah. Jangan sampai dia berkeyakinan bahwa membasuh wajah ini hukumnya sunnah. Karena konsekuensi dari keyakinan itu, sekiranya dia tinggalkan, wudunya sah. Kan gitu ya? Kalau sampai dia berkeyakinan bahwa membasuh tangan sampai siku hukumnya sunnah, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena suatu saat dia lupa mencuci tangannya sampai siku, atau dia cuci sebagiannya seperti yang saya sebutkan tadi, kasus tadi, akhirnya dia kata ini sah saja. Sah Pak Ustadz. Kenapa sah? Karena sunnah di hukumnya. Berarti apa? Orang yang berwudu dia harus tahu bahwa ini anggota-anggota wudu ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Terutama yang 4 tadi, wajah, tangan sampai siku, membasuh kepala, kaki sampai mata kaki, harus ada keyakinan bahwa ini rukun. Kalau saya tinggalkan tidak sah wudu saya. Harus ada ilmu tentang itu. Ya Mas kalian? Jelas sampai di sini insyaallah. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Ke-8, al-ma'ut tahur. Air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak. Kita sudah bahas tentang pembahasan air ya. Yang mana itu air yang mensucikan, suci dan mensucikan? Semua air yang turun dari langit. Semua air yang keluar dari bumi, muka bumi, permukaan bumi. Ini semua adalah air yang suci dan mensucikan. Dan itu sudah kita bahas. Kita sudah bahas di pembahasan air. Kemudian yang ke-9. 9 dan 10. Bila langsung sebutkan 9 dan 10. Dukhulul waqti
wal muwalatu lidaimil hadas, masuknya waktu dan bersambungnya khususnya bagi orang-orang yang terus-menerus berhadas. Yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk dijelaskan, yakni wanita yang istihadhah terus-menerus keluar darahnya. Apa yang dilakukan? Nanti masuk waktu baru dia berwudu. Nanti masuk waktu baru dia berwudu. Dia bersihkan dulu daerah yang kotor. Ya, kemudian dia mandi. Kemudian dia berwudu setelah masuk waktu. Kemudian dia sholat. Dia harus langsung sholat. Ya, maka jika ada yang keluar di dalam sholatnya, ini sudah dianggap cukup. Karena ini kasus, ini ada penyakit. Tidak boleh dia berwudu jauh-jauh waktu, misalnya 15 menit sebelum masuk waktu, baru dia berwudu. Ya, kemudian ada keluar darah istihadhah, kemudian dia sholat, setelah itu tidak sah. Harus berwudu setelah masuk waktu, dan setelah itu dia harus langsung sholat. Tidak boleh ditunda. Kasus yang kedua, bagi sebagian orang yang terkena penyakit salisul baul. Apa itu salisul baul? Sering kencing-kencing. Ya kan, ada penyakit kencing sedikit, kencing lagi. Kayak tidak bisa dia kontrol kencingnya. Sedikit lagi keluar, biar dalam kondisi santai dia keluar. Nah, orang seperti ini dia bersihkan ya tempat keluarnya kencing. Lalu kemudian mungkin apa dia bisa lakukan? Mungkin dia tutup apakah dengan kapas dan seterusnya. Lalu kemudian dia berwudu ketika sudah masuk waktu. Setelah itu dia sholat, walaupun ada yang keluar menetes, dia lanjutkan sholatnya. Ini yang dimaksud pada poin yang ke-10, 9 dan 10 ini. Jangan jauh-jauh, setengah jam dia berwudu memang, terus menetes, kemudian dia sholat 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian. Tidak boleh seperti itu. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, inilah 10 syarat-syarat sah bagi orang yang hendak berwudu, hendaknya dipahami. Iya, silakan. Ya. Baik, disamakan tadi kasusnya nih. Dia berwudu atau dia tayamum pada saat masuk waktu. Jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh waktunya. Pas masuk waktu baru dia berwudu. Baru dia sholat dengannya, nggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.